Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari afiksasi, yakni proses pembubuhan afiks ke morfem dasar atau bentuk dasar. Tapi ya kita langsung ke morfem dasar saja daripada bentuk dasar. Oke, yang pertama kita harus sadari bahwa morfologi ini ilmu yang saintifik, jadi bergabung bersama fonologi dan sintaksis. Morfologi itu ilmu yang nomotetis. Ya, nomotetis itu kaidahnya berlaku universal. Jadi linguistik ini yang sangat dekat dengan sains. Jadi ilmu pasti, seperti ilmu alam itu ya. Jadi mau Anda belajar bahasa dimanapun ya, di seluruh dunia, kalau tingkatan kuliah itu pasti ada mata kuliah fonologi, morfologi, sintaksis, itu pasti ada ya. Jadi ini kita belajar apa yang dimaksud dengan kedudukan atau posisi, fungsinya dan makna gramatikal. Kita belajar dari morfologi. Oke, kita lanjutkan. Kalau lihat jenis afiks itu ada dari posisinya ada 4 ya, tapi sebenarnya bisa dikembangkan lagi menjadi 5, tapi saya bahas 4 saja sebagai pengenalan. Yang pertama itu prefiks ya. Prefiks itu ada di penasal ya, kemudian menasal. Tentang menasal atau penasal Anda bisa saksikan di video sebelumnya. Kemudian ada infiks, ada sufiks, ada konfiks. Nah, lanjut ya. Kalau kita uji coba, ini ada satu paragraf dari satu tulisan di koran online, satu kalimat ya ini ya, tapi panjang sekali dan panjang seperti ini. Kita contoh saja, digunakan sebagai contoh saja untuk kita coba analisis berdasarkan morfologinya. Oke, yang pertama, karena ini pembahasan tentang afiksasi, maka fokusnya pada afiks ya. Ada kata-kata yang di garis bawah itu adalah kata-kata yang kita tengarai berafiks. Jadi langkah pertamanya adalah mengidentifikasi ya, kata-kata mana yang menggunakan afiks, yang ada afiksnya. Maka dari yang di garis bawah ini, afiksnya pun juga sudah ditandai dengan tanda biru. Ada tanda ungu, cetak ungu ya, tulisan ungu itu berarti ada proses morfologis, morfofonologis, tapi nanti kita bahas di video yang lain ya. Kita karena mencari afiks, yang pertama itu dilansir dari, kemudian ada halaman dan seterusnya. Ini ada banyak sekali kata, tapi dari kata-kata yang sebanyak ini ya, tidak semuanya adalah kata yang berafiks ya. Kata-kata yang merah ini kita ambil ya, kemudian kita yang berbahasa Indonesia tentu saja ya, yang berafiks atau yang mempunyai imbuhan kita ambil, lalu kita lihat yang tidak punya afiks. Oke. Kalau ini tanpa afiks ya, kalau kata-kata ini tanpa afiks tentu saja tidak bunyi ya, lansir dari dan sebagainya tidak bunyi, maka kita perlu afiks. Afiks itu ada banyak fungsinya, salah satunya adalah agar bentuk-bentuk seperti ini bisa berbunyi ya. Jadi fungsinya itu berbunyi, maksudnya punya fungsi, punya makna tertentu ya. Ini bentuk yang punya afiks sudah kita satukan, identifikasi dari afiks-afiks ini, maka kita bisa melihat ya morfem dasar yang digunakan dalam wacana itu. Ini yang mau yang ada afiksnya maupun tidak ada afiksnya, tapi afiksnya sudah kita hilangkan. Morfem dasar ini adalah ini, semuanya ini. Lansir itu morfem dasar terikat ya, ada W dan ada O di bawah itu. WHO itu karena singkatan ya, saya ambil morfem dasarnya B, H dan O. Ini morfem dasar dan disebut dengan morf ya, morfem dasar, morf dari afiks, dari yang kita sudah ambil ya. Ini semuanya morf, jadi morf dasar ini juga morf sebenarnya. Nah, morf untuk afiks ini ada di sebelah kanan, biru muda itu
Jadi saya pertegas lagi ya, saya pertegas bahwa morfem dasar ini pun juga morf yang di kolom morfem dasar ini juga morf. Nah, sebelah biru muda ini adalah morf yang berupa afiks, morf yang berupa afiks. Afiks ini kita cari tahu dulu morfemnya apa ya. Sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa ini morfemnya apa dari morf ini. Kalau morf yang morf dasar ini semuanya sudah dianggap morf dasar karena tidak ada varian lain. Sedangkan yang sebelah kanan ini kita harus menentukan morf ini morfemnya apa. Morfemnya adalah di itu jadi menasal, men itu jadi menasal, meng itu saya di kelompok jadi menasal, an itu tetap sama, mem juga menasal, per dan be itu jadi satu, yakni per, kemudian senya, kemudian ke an dan ter. Jadi itu adalah nama morfemnya, ada 6 di sini ya, di konteks ini, di tulisan ini. Jadi kalau morfem afiks yang berupa morfem ini ada 6 ya. Jadi sedangkan ini semua morfem dasar, jadi tetap morfem. Kalau ini sudah tidak perlu dibahas yang sebelah kiri ini, karena yang kita cari fokus pada afiks. Oke. Jadi yang perlu dipertegas adalah semuanya tadi morfem. Jadi tidak hanya afiks tapi morfem itu semuanya. Karena banyak yang keliru, dianggap morfem itu cuma afiks, padahal bukan. Kayak fungsi afiks itu apa? Fungsi afiks itu, fungsi di sini pemaknaannya adalah kegunaannya. Gunanya ada di situ itu untuk apa? Ya, yang pertama adalah mengkonkretkan morfem, kedua membentuk kata, dan karena kata selalu berkategori, jadi fungsi dari afiksasi ini adalah mengkonkretkan morfem menjadi kata dalam hal kategorial, jadi menjadikan kategori tertentu ya. Contohnya ya, pada dilansir itu membentuk kata berkategori verba ya. Menasal dalam menurut ya, itu membentuk preposisi. Mengapa preposisi kok bukan verba? Nah, karena posisinya di kalimat itu adalah menurut WHO. Nah, jadi menurut WHO itu, menurutnya itu adalah preposisi. Kalau saya menuruti kata-katamu, nah itu memang verba. Tapi kalau menurut saya, nah itu menurut di situ preposisi. Beredar itu juga verba. Berbahaya adjektiva, membentuk adjektiva, verba dan seterusnya. Ini ada yang termasuk itu preposisi. Mengapa preposisi? Karena konteks kalimatnya itu memang menyerahkan begitu. Jadi kategori di sini harus melihat konteks. Tidak bisa kita cuma mengandalkan apa yang tertera. Bahwa menasal itu pasti verba, belum tentu ya. Itu yang sering keliru ya. Kayak dianggap kalau sudah menasal pasti verba. Bukan, nggak selalu. Ada yang verba, ada yang adjektiva, ada yang preposisi. Contoh yang lain, senya ya, senya itu ini adverbia, bukan adjektiva atau bukan nomina atau verba ya, tapi adverbia. Sepandai-pandainya tupai melompat, dan itu adverbia. Memang di konteks lain bisa saja berubah. Jadi karena kita mendasarkan diri bukan pada bentuk tapi pada fungsinya. Nah, jadi kita kalau tadi fungsi, sekarang kita beralih ke makna. Makna afiks itu makna wacana dalam bahasa Indonesia ya. Jadi maknanya itu berubah-ubah sesuai dengan wacananya. Karena afiks ini tidak juga punya makna lesikal. Ya, tidak punya makna lesikal, tidak punya arti lesikal. Nah, contohnya ya, dilansir itu berarti, lansir itu berarti perbuatan atau tindakan. Menurut itu pernyataan. Jadi makna penasal di sini adalah pernyataan. Berdasarkan, itu beredar ya, beredar itu aktivitas. Edar, berbahaya, sifat dari bahaya. Menyebut, pernyataan, sebut. Mengkonsumsi atau aktivitas
berkaitan dengan konsumsi. Meminum minuman ya, sesuatu yang diminum ya, mempunyai berkadar itu berarti mempunyai kadar. Membunuh, perbuatan bunuh. Sebaliknya itu negasi atau pertentangan. Dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri di kolom ini. Tentu Anda tidak perlu saya cari bagaimana caranya membaca ya. Kita lanjutkan ya. Oke ya, saya cukup sekian ya tentang fungsi dan makna afiks. Saya tunggu respon Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.